Top topik kedua, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengkritik keras pengalihan tahanan rutan menjadi tahanan rumah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dilakukan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas secara diam-diam. MAKI mendesak Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait perubahan status mantan Yakut menjadi tahanan rumah. Publik dikejutkan dengan informasi hilangnya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang tak tampak saat sholat Idul Fitri serta tak lagi berada di dalam rumah tahanan KPK. Geger info tersebut diungkap istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Sylvia Harefa saat melakukan kunjungan ke rutan KPK bertemu dengan suaminya. Ini sih apa sih? Tadi sih sempat nggak ngeliat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Ya. Pekan ini ya tuh. Ya? Keluar Kamis malam pekan ini. Keluarnya? Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Kenapa? Infonya sih katanya mau diperiksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mengkritik keras sikap KPK yang tidak terbuka dalam peralihan penahanan Yakut menjadi tahanan rumah. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, keputusan KPK ini bahkan memecahkan rekor muri. Sejak didirikan pada 2003 lalu, KPK belum pernah mengalihkan status penahanan, apalagi dilakukan secara diam-diam. MAKI pun mendesak Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik ini. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Mestinya Dewan Pengawas KPK harus segera cepat melakukan proses ini sebagai dugaan pelanggaran kode etik tanpa harus menunggu dari pengaduan masyarakat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis menyatakan pemindahan Yakut sebagai tahanan rumah didasari permintaan keluarga yang dikabulkan penyidik. Yakut dibebaskan dari rumah tahanan sejak Kamis malam 19 Maret 2026. Pemindahan penahanan ini berlaku sementara dan KPK melakukan pengawasan melekat terhadap Yakut selama proses pengalihan status tersebut. Sebelumnya KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas dan ex-staf khusus Yakut Isvan Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. KPK berjanji akan menyelesaikan kasus ini hingga ke persidangan. Dari Jakarta, Mario Pasaribu, Metro TV. Sementara itu, kuasa hukum ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan proses pengalihan tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah terhadap kliennya sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Sementara, KPK mengatakan Yakut saat ini berada di kawasan Condet, Jakarta Timur sebagai tahanan rumah. Pengacara Yakut Khalil Qomas, Dodi S. Abdul Qadir, merespon sejumlah kritik dari berbagai pihak soal pengalihan status penahanan Yakut sebagai tahanan rumah oleh KPK. Ia mengatakan kritik dibutuhkan sepanjang dalam batas yang baik dan mendukung tugas KPK. Pihaknya menilai KPK yang paling mengetahui alasan permohonan pengalihan penahanan dikabulkan dan menegaskan kliennya selama ini selalu kooperatif dalam penyidikan kasus korupsi kuota haji. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis mengatakan posisi Yakut saat ini sebagai tahanan rumah berada di kawasan Condet, Jakarta Timur. Budi menjelaskan Yakut dipulangkan sementara atas permintaan keluarganya jelang Lebaran. Namun, kepulangan Yakut kembali ke rumah tahanan KPK belum bisa dipastikan.
Meski tak ada hukum yang dilanggar, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu menilai pengalihan penahanan Yakut menjadi tahanan rumah merupakan keputusan tak lazim dan bisa jadi presiden buruk bagi KPK. Selain persoalan diskriminatif terhadap tersangka lain, tak ada pimpinan KPK yang memberikan pernyataan jelas alasan pengalihan jadi tahanan rumah. Pertama, soal equality before the law, kesamaan ya di hadapan hukum, ya kan. Tentu dengan sikap seperti ini akan menimbulkan diskriminatif hukum. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi ini soal kepantasan, ya. Karena pasti tahanan lain juga akan meminta hal yang sama. Ya kan, ya kenapa si A bisa dialihkan, kenapa si B tidak bisa dialihkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan memantik reaksi publik. Kenapa memantik reaksi publik? Karena pertama pada saat ditahan, mantan menteri ini ditahan, itu ditampilkan di hadapan publik dengan rompi orange, ya kan? Pada saat pengalihannya sudah tidak ada rilis pemberitahuan ke publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.